the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo teman-teman, kenalin aku Fauza Sadia, berasal dari Prodi Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas mengenai materi PPh Badan. Ngomongin soal pajak, ternyata bukan cuma orang pribadi aja loh yang wajib bayar pajak, namun perusahaan juga punya kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Biasa kita kenal dengan nama PPh Badan. Nah, sebenarnya PPh Badan itu apa aja sih? Pada video kali ini, aku bakal bahas apa itu PPh Badan. Jadi, PPh Badan itu sebenarnya adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapat oleh suatu badan usaha selama 1 tahun pajak. Nah, badan usaha di sini bisa merupakan perusahaan koperasi, yayasan, dan lain-lain. Jadi, selama mereka punya penghasilan, mereka juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain, dasar hukum yang mengatur PPh Badan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 23A, dan juga di beberapa undang-undang perpajakan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai Undang-Undang HPP. Jadi bisa dibilang pajak ini punya dasar hukum yang jelas dan kuat. Terus sebenarnya kenapa sih pajak itu dipungut? Tujuannya itu ada beberapa, tapi intinya pajak ini menjadi sumber utama pendapatan negara, terus juga dipakai untuk mengatur ekonomi, dan yang paling penting membuat pemerataan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan dan fasilitas umum. Nah, kalau dari sisi perusahaan, bayar PPh Badan itu ternyata ada manfaatnya juga loh. Misalnya, perusahaan jadi lebih dipercaya karena dianggap taat aturan, terus lebih gampang dapat pendanaan, dan pastinya lebih aman dari sanksi pajak. Sementara buat negara, pajak itu penting banget karena jadi sumber pendanaan pembangunan, alat buat mengatur ekonomi, dan juga untuk membantu menjaga stabilitas serta pemerataan. PPh Badan itu juga punya beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ini termasuk pajak langsung, jadi ditanggung sendiri sama badan usahanya. Yang kedua, ini bersifat subjektif, karena dikenakan berdasarkan status badan sebagai wajib pajak. Ketiga, ini dipakai pada sistem self-assessment. Artinya, perusahaan itu menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Dan yang terakhir nih, perhitungannya berdasarkan laporan keuangan atau laba perusahaan itu sendiri. Kalau konsepnya sendiri, PPh Badan itu ada yang final dan ada yang tidak final. Yang final itu biasanya langsung selesai saat dipotong. Sedangkan yang tidak final itu dihitung secara keseluruhan di akhir tahun pajak. Selanjutnya untuk tarifnya, sebenarnya ada berbagai macam, tergantung jenis penghasilan dan ketentuannya. Tapi secara umum, tarif PPh Badan itu dihitung dari persentase tertentu dari penghasilan yang kena pajak. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas PPh seperti keringanan atau insentif pajak. Tujuannya supaya perusahaan itu bisa berkembang, investasi meningkat, dan juga ekonomi ikut tumbuh. Kalau kita bahas subjeknya, PPh Badan ini berlaku untuk badan dalam negeri dan juga badan luar negeri. Untuk badan dalam negeri, itu yang berdiri di Indonesia. Sedangkan badan luar negeri, itu yang dapat penghasilan dari Indonesia, baik lewat usaha tetap maupun tidak. Sedangkan objek pajaknya yaitu penghasilan dari badan itu sendiri atau tambahan kemampuan ekonomis atau gampangnya semua penghasilan yang bisa menambah kekayaan perusahaan. Nah, ada juga nih yang bukan termasuk objek pajak. Misalnya, bantuan atau sumbangan tertentu, dividen tertentu, dana pensiun, dan beberapa hal lain yang memang dikecualikan oleh undang-undang. Untuk pembayaran dan pelaporannya biasanya dilakukan lewat angsuran bulanan dan juga pelunasan di akhir tahun.
lalu dilaporkan lewat SPT tahunan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Dan juga harus dilengkapi laporan keuangan. Kalau telat, tentu ada sanksinya, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, bisa disimpulkan bahwa PPh badan itu adalah kewajiban pajak bagi badan usaha atas penghasilannya, yang punya peran penting baik untuk perusahaan maupun negara. Dan sebagai penutup, kita bisa lihat bahwa pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan negara. Baiklah, itulah kira-kira pemaparan tentang PPh badan dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.